Guys, aku tadi dikasih tempe merah orek sama Kak Dewi. Enaknya. Dikasih itu lebih ke minta ya. Masakan Dewi Persik tuh memang enak. Kamu jago masak. Jago banget. Iya. Tapi memang iya, karena apa aku bisa bilang Kak Dewi masaknya enak? Karena waktu di salah satu stasiun TV sebelah malam, Kak Dewi tuh masih bikin sambal. Tapi memang edan. Jago ngulek dia. Memang enak sekali. Kita dikirimin dong sambal Kamu tuh uleknya. kalau udah kena ulekan aku, kamu pasti nggak bisa move on. Jadi, sorry ya, kadang-kadang kalau Kak Dewi ngomong gini, gue tuh apa, coba gue tuh penyanyi, gue bisa masak. Tapi memang benar. Baliknya ke dapur lagi, ngulek lagi, ngulek Benar, lagi. benar. Orang tuh jago masak dilihat dari sambelnya. Kita penasaran juga, ini kalau ngomongin soal masak ya, di Iya. rumahnya masak nasi berapa kilo sebulan? Soalnya anaknya 5 guys. Oh iya, banyak Anaknya ya. 5 loh. Dan suaminya setia banget sama istrinya. Sampai dengan sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan sampai maut memisahkan. Amin. Amin. Hadir sama anak ketiganya ya, nggak bawa semua anaknya. Kita pengen tahu kabar mereka. Ada Boy Hamzah, Rina dan juga Usman. Kabar sehat. Mbak Rina, silakan. Boy Hamzah, Rina sama Usman. Usman ini anak keberapa? Anak keberapa Usman? Satu lagi mana? Kan dua. Anak ketiga. Ah, Satu anak lagi ketiga. kan bukannya dua. 5 anaknya. Bukan tadi yang bintang tamunya satu lagi cowok? Enggak ya? Alim. Ah, siapa yang mana? Oh enggak, di situ tadi kan dipanggilnya dua anak. Anaknya siapa ya? Anaknya. Lu bawa anak gak? Lu bawa anak gak, Andrew? Gak bawa anak kan lu? Masih di mantan. Cuma satu. ada satu. Usman Ya umur Allah, berapa Boy. sekarang Usman? Banget. 7 tahun. 7 tahun. Ini keluarga bahagia. Boy Hamzah, Rina dan juga Usman. Om Tante mengucapkan Terima terima kasih. kasih. Anak pertama namanya siapa? Sofia. Siapa? Manggilnya apa kamu? Sofia. Lo manggilnya pakai nama. Kakak lupa. Kakak lupa. Umur berapa Sofia sekarang? 12. 12 ABG ya. Kita mau kasih lihat seperti apa sih tumbuh kembangnya anak 12 tahun, Boy. Iya. Itu masih pada kecil-kecil loh. Ya. 5 deket-deket. Alhamdulillah ya. Apa Tapi rasanya? tiap tahun produksi gitu. Enggak juga. Apa rasanya punya anak gadis 12 tahun nih ABG, Boy? Ini lagi, kalau kata ibunya tuh, kenapa bisa terjadi gitu kan, kemarin kan mau pegang. Cuman dia kayak, gimana sih kalau istri lagi ngambek tuh dipegang yang kayak Udah begitu dia sekarang? menghindar. Iya, menghindar. Jadi usia 12 tahun tuh lagi akhir balik, hormonnya lagi kenceng-kencengnya ya kan, mungkin dia ada sesuatu yang nggak nyaman di dirinya dia juga. Udah gak merasa anak kecil mungkin ya? Betul, itu satu. Yang kedua mungkin karena sekolahnya. Dia kan sekolah di Al-Azhar. Nah, terus kemarin sempat kita ada acara kumpul-kumpul. Dia udah nggak mau tuh salaman. Cuman begini aja dia. Sebah, cium tangan gitu. Nggak mau dia sama orang tua maksudnya gitu kan. Nah, ternyata mamanya ngasih tahu. Itu di sekolah ternyata dikasih tahu sama gurunya. Kalau Sofia sekarang sudah akhir balik, sudah dewasa. Jadi udah nggak boleh lagi ya, hindarin ya untuk laki-laki sama perempuan bersentuhan. Iya, tapi kalau orang tua nggak apa-apa kan? Ya mungkin itu, kaget dia. Kalau orang Tadi tua- gua peluk itu, dia kaget kan mungkin. Gitu. Ya, tapi gue kalau seneng. maksudnya gini, Bagus. tapi kan tadi bilang nggak boleh antar laki-laki dan bukan muhrimnya untuk berjabat tangan. Tapi pertanyaannya adalah kalau misalnya kita punya anak gadis, kepada orang tuanya boleh dong, tetap harus. dong. Harusnya Betul. boleh. Iya. Kan Nggak, maksudnya kadang-kadang mungkin Hormonnya. kebawa juga Ya, dari bener mungkin sih. sekolah. belum ngerti. Belum tahu. Sebenarnya nggak nolak gitu sih enggak. Tetap dia kalau misalnya bobo kita keruntelan tetap ya sayangnya. Cuman dia tuh suka geli kayaknya kalau Ya dipegang. mungkin Iya. dia geli kali sama bapaknya. Ini loh ABG udah baru beli, umur bapaknya suka iya. titik-titik gitu kan bercanda. Tapi yang dijelaskan sama papanya apa? ke anak. Sofia. Yang masalah yang mana nih? Yang masalah salaman atau? Yang dipegang terus tiba-tiba dia gitu terus papanya bilang, ini Kenapa kamu nggak Sebagai ayah gitu. sebagai ayah gitu. Ngelihat perbedaan anak sekarang udah Bapaknya gini udah baper. nggak mau. baper kan gitu ya? Rian kalau ngegini Kak Dewi, sebenarnya Kak Dewi nggak mau. Iya benar. Betul kan Kak? Iya betul. Iya. Baper tuh. Baper lah. Pertumbuhan anak udah nggak mau. Iya. Iya, kita berasa jadi orang lain kan gitu. Padahal kan bapaknya sendiri. Ada nggak ngobrol empat mata gitu sama anak? Ada.
Terus lu pengen tahu banget ngobrol 4 mata. Yang dijelaskan apa? Karena kan yang di sekolah sama di rumah bisa jadi Ya urusan dia bapak sama anak dong. Ya udah deh kalau gitu nggak usah deh, nggak mau tahu. Tapi Sofianya ngomong nggak alasannya kenapa atau cuma nggak mau? Atau mungkin ngomong sama mamanya sama Rina? Pernah ditanya sih, cuman dia bilang tuh ya itu tadi karena dia lagi kayak Lagi sensitif. iya dia lagi kayak nggak nyaman. Tapi wajar Ternyata sih. ya saat anak-anak itu mau menjelang ya begitu dia tuh bukan emosi Naik turun. sih, ya, moodnya tuh up and down gitu. Terkadang dia pernah tuh ngomong ya, awal-awal ngomong, Mama sepertinya Sofia tuh punya kepribadian yang banyak sekali. Hah, kok bisa begitu? Kadang Sofia merasa begini, kadang merasa begini. Jadi memang saya sama Sofia cukup sering ngomong deep talk lah gitu. Jadi memang dari situ saya ngerasa memang karena sebelum ya menjelang. Tapi ketika udah hit sendiri, mulai calm down kayaknya nggak semut. Ya perubahan secara hormonal ya ngaruh sama mood. Tapi jangankan anak perempuan yang akil balik, maksudnya anak laki-laki juga kadang kalau misalnya udah seumuran 8, 9 tahun, 10 tahun di foto, misalnya di foto, bareng foto udah nggak mau, kayak gitu kan misalnya kan. Tapi Teh punya anak 5 dengan karakter beda-beda. Terus dengan yang ada yang lagi akil balik lah, ada yang apa itu ini nggak jadi kesulitan sendiri nggak? 5 loh Teh, bukan 2, 3. Dinikmatin aja. Rasanya kayak roller coaster ya. Oh gitu. Karena 5 dan anak jamaah KB gitu. Paham kan kalau anak Arab kan, gimana? makin malam makin hit gitu. Oh iya. Makin malam dia makin Makin jadi. on fire gitu. Jadi karakter anak ini 5-5-nya beda semua. Betul. Beda semua. Jadi kalau yang ini nih cenderung ke diem. Tapi menohok. Tapi ketika dia sekali ngomong jadi bawel gitu. Atau sekali ngomong langsung bikin shock. Oh, ini tipenya begitu. Tapi makanan sama atau isi anu ini isi anu? Enggak, mereka diajarkan dari kecil makanan nggak boleh pilih-pilih. Kenapa? Karena kan ya kita harus ngasih tahu mereka bahwa banyak orang-orang yang nggak seberuntung kalian. Karena ada kan anak yang bersaudara tuh, si Anu pengen ini, adiknya pengen ini, repot gitu. Nggak, mereka apapun yang disediakan mereka makan. Betul, bagus. Paling kalau misalnya mau makan sesuatu cuman kayak request, Mama boleh nggak besok ini gitu aja. Berapa tahun tuh setiap anak sih, Teh? Sofia 12 tahun, Yusuf 10. 2 tahun. 10 sebenarnya sih Sofia Yusuf itu setahun setengah ya bedanya. Jadi Sofia 12, Yusuf 10, Usman 7, Ali 6, Sirin 3. Oh, masih terpaut jauh juga Yang lah. 2 sama yang 3 lumayan cukup jauh, tapi berikutnya deket ya. Betul. Boy, gimana caranya supaya bisa tetap deket sama Sofia, Anak-anak, ya. padahal dia dipeluk aja udah nggak mau. Tapi kan sebagai ayah, cinta pertamanya anak Anak perempuan, perempuan itu ke ayahnya. pasti punya cara sendiri supaya I'm your hero. Ya, jadi Rina tuh bilang, jangan sampai ini anak perempuan kamu tuh mendapatkan perhatian atau misalnya sentuhan gitu tuh dari orang lain. Iya. Oh, poin bagus. Jadi yang ngajak dia ke bioskop, yang ngajak dia romance, keren-kerenan atau segala macem gitu ya harus bapaknya. Gitu. Jangan sampai dia mendapatkan itu dari orang di luar sana. Jangan sampai kayak aku dulu, aku waktu kecil tuh nonton bioskop, makan-makan semua. Siapa aja yang ada di mall, aku panggil, aku ikut dong. Jadi enggak dari... Jadi mesti selalu ngikut orang gitu ya. Bukan takut diculik. Kok gue sedih banget dengernya. Kalau orang takut diculik, aku enggak. Minta diculik. Pengen diculik. Tolong bawa saya. Boy, ya. Menawarkan Kita mau malah. kasih lihat ya. Ya. Ini dia Boy Hamzah yang pastinya setiap orang tua juga pengen. Itu seru ya. Seru rame Kak, cuman ya. Tapi lebaran kita nggak kerampokan, tenang. Jadi kalau lebaran tuh kadang-kadang Omosi Saputra suka datang, kan? Tatalim suka datang, terus kakak kita Medicator suka datang. Justru mereka yang Riko, mereka yang bawa angpau gitu, bawa THR gitu. Jadi kita nggak puyeng gitu. Justru anak kita banyak, panennya banyak kan gitu. Itu yang namanya banyak anak banyak rezeki Banyak ya. anak. Tapi pas mau daftar sekolah, itu pasti yang bikin pusing. betul. Rina, tapi aku salut loh sama Rina, 5 anak tuh nggak gampang. Jangankan 5, Satu 1 aja, aja nggak. aduh. Ya kan? Paling sulit tuh momen saat apa untuk Rina sebagai seorang ibu? Maksudnya sama 5 anak ini gitu. Dalam mengasuh anak-anak. Pertama sih sayangnya karena Sofia kan prematur ya. Jadi karena dia prematur, Jagainnya akunya kayak orang takut gitu loh. Takutnya Kepikiran ketakutannya. ya? Iya, jadi sampai
40 hari itu Sofia nggak boleh dipegang siapa-siapa kayak gitu. 40 hari? Separno itu gitu loh. Karena itu nggak boleh sentuh Nggak siapa-siapa. boleh disentuh siapa-siapa. Kalau mau pegang harus pakai hand sanitizer, pakai masker selebay itu gitu. Karena bayi prematur. Nah itu sih yang aku strict banget. Terus alhamdulillah 2, 3, 4, 5-nya ya Lancar. lancar. Pernah nggak momen Rina tuh ngerasa, aduh 5 anak aku pusing banget, aku stres banget. Pasti pernah ada momen kayak begitu. Pas bayaran sekolah ya. Kalau bareng misalnya ya. Wajar. Misalnya satu masuk SMP, satu masuk SD, satu masuk TK. Aduh, itu Satunya masuk playgroup. Waduh. Itu mbaknya ngomong bapaknya gimana tuh? Ya begitulah berdoa yang kuat. Berdoa ya. Rezekinya kenceng. Alhamdulillah selalu cukupkan ya Teh. Insya Allah Allah cukupkan. Di rumah pakai babysitter nggak sih? Ada yang jaga, saya ada yang bantuin jaga. Oh, oke. Boy pernah ngelihat istri, Kak Rina tuh di rumah terus atau kerja juga? Enggak bareng dia, kan kita kembar dempet. Oh kembar dempet, tapi pernah nggak Jadi ngelihat kemana-mana selalu bersama gitu ya. Iya. ngelihat Rina dalam kondisi ya mungkin dia stres dalam tanda kutip, tapi stres kayaknya wajar ya. Nah, setiap malam dia GERD kok anxiety. Oh ya? Iya. Oh iya, kenapa? Kenapa Mama emang kenapa? Kenapa Iya ya? Mama? Mama GERD ya? Kata mama itu ya bener tuh. Oh, banyak pikiran kali mamanya ya. Usman, Papa sama Papa tuh kayak gimana sih orangnya? Kurang lebih kalau marah-marah ya langsung kabur. Kalau marah-marah Usman kabur katanya. Berarti galak banget kalau udah marah. Menakutkan. Gak Tapi kabur Nggak langsung ya. Kalau menakutkan, Mama kayak katanya. gimana orangnya? begini. Suka marah nggak? Takut, enggak Mama nggak lihat kok. Takut sama Mama ya? Takut terintimidasi. Paling galak siapa? Papa atau Mama yang paling bawel di rumah? Hah? Yang paling yang bawel paling siapa? bawel, paling galak. Ali sama Sherin. Dua-duanya. Lucu. Kakaknya Usman siapa namanya? Kakak kamu Yusuf. namanya? Yusuf. Kita mau kasih lihat, katanya Yusuf ini jago masak ya. Oh iya? Kita dia, mau intip dulu ya. Anak kedua. Anak kedua yang suka masakin Usman sama adik. Begitu aja bisa bikin mie. Lu Karen, timbang makan aja. Lu mah bikin apa-apa juga nggak bisa. Lu bikin wig yang bisa. Coba lu masa kalah sama anak segede gitu bisa di dapur. Iya loh, umur berapa tadi itu? 10 Udah tahun. pinter loh Dari bikinnya. Sering umur masakin apa aja Dari biasanya? umur 8 sih dia Dari udah umur mulai 8 udah di dapur. mulai. Hebat loh. Dia udah mulai kayak ngulik-ngulik dapur Iya, gitu. iya. Ah, Nggak nanya penyebabnya kenapa. kenapa? Minta ditanya ya gue. Jadi dia tuh suka masak karena dia sendiri itu suka makan. Bukan karena mamahnya nggak suka masak. Enggak juga. Jadi karena dia suka, kadang kan dia makannya banyak. Sehari itu bisa sampai 5, 6, 7 kali gitu makan. Tapi badannya segitu-gitu aja. Jadi kadang kalau misalnya kita waktunya udah capek tidur siang, aku lapar gitu. Ya udahlah dia mungkin Yang masak sendiri. ya atau misalnya nanti udah mau tidur nih, kita malam-malam jam 9 udah mau tidur. Lapar dia bilang gitu. Akhirnya dia bikin sendiri gitu. Itu tadi pas lagi Kayaknya jam enak ya mie-nya barusan. Iya kayak enak Terus ya. dia kayak ngulik-ngulik YouTube gitu gitu Oh, kan. lihat YouTube Terus ya. dia ngikutin resep itu. Bisa. Usman suka dimasakin sama Kak Yusuf. Apa aja? Mie sama itu tuh. Wow, itu tuh. Kayak itu tuh yang suka itu tuh. Apa? Pasta, spaghetti. Telur. Pasta ya, pasta keju. Pasta keju. Pasta keju. Bisa, Yusuf bisa bikin pasta keju. Pasta keju. Di umur 10 tahun. Nanti Yusuf masak ya di pagi-pagi ambiar ya sayang. Iya benar, lucu 10 tuh. tahun loh. Hebat loh. Tapi nggak ada ketakutan anak masak gitu di dapur umur 10 tahun, Rina? Enggak, udah di briefing. Oh udah di briefing. Awalnya diliatin dulu. Setiap mama aku mau masak, oh ya udah deh gitu. Jadi diliatin dulu, dikasih tahu setiap masak ini. Terus kalau kompor selesai harus dimatiin dan kamu harus double check gitu kayak gitu. Padahal kalau pinter masak gitu ikutin ke ajang pencarian bakat itu loh yang di Indosiar sekarang tuh lagi yang lagi jurinya Kak Dewi itu di situ bisa ada tuh. Itu nyanyi bukan masak. Iya, Itu nyanyi. Itu apa? Masak apa nyanyi? Nyanyi. nyanyi. Nyanyi Ki ngejuri. Ki. Oh, itu Itu yang nyanyi. bisa masak itu apa namanya? Master Dut apa? Master Chef. Master Chef. Boy, mau nanya sama Boy ya.
anak 5. Tapi kan namanya suami istri pasti ada konflik. Gimana cara Mengatasi konflik itu. Nah, Boy sama Rina tuh kalau ada konflik tuh gimana tuh? Konflik berdua ya? Kan biasanya tuh anak bisa bikin orang tuanya berantem gitu kan Kak. Itu pernah nggak berantem gara-gara anak? Indosiar. Ya, mungkin ada ketika kita tidak saling mendukung dalam apa ya? Ya, keputusan terhadap anak bukan keputusan sih. Jadi kayak Pilihan anak misalnya udah nggak bisa dikontrol nih, kayak main handphone udah nggak bisa dikontrol, udah nggak bisa dilarang. Ibunya udah marah-marah, akhirnya mungkin aku yang turun tangan gitu. Nah, turun tangan kan berarti marah gitu. Tapi kan marahnya sebenarnya acting. Ya mendidik lah. Ya, marah mendidik, marahnya acting gitu. Terus dia kayak nggak sepakat gitu kalau misalnya aku udah marah gitu loh. Lu gimana sih gitu loh. Caranya gimana supaya istri nggak marah? Dipeluk kah atau diapain? Enggak, kan marah ke anak itu marah kan. Nah, ketika aku udah marah malah kok dia nggak sepakat, malah dia yang Malah nggak kompak gitu ya? malah nggak kompak. Nah, itu Terus biar masalah. Akur gimana biar akur? Biar aku diapain? Ya udah ngalah aja, diem aja gitu. Oh tetap suami harus ngalah ya? Harus ngalah. Iya biar rumah tangganya awet. Mau nggak gitu. mau ya, ini kayak kepaksa ngalahnya ya. Oke, Boy Hamzah, Rina dan juga Usman. Sekarang kita mau ngajakin keluarga ini bermain dalam Siapa Yang Paling. Boleh silakan nanti diangkat fotonya siapa yang paling ya. Nanti Tante Dewi bakal baca pertanyaannya. Ya. Siapa yang paling sering malas bangun? 1, 2, 3 angkat fotonya. Oh, ini mamanya sama papanya. Oh, jadi mama sama papanya susah bangun. Dua-duanya susah bangun. Oh. Oh enak banget ya Bobo berdua. Boy Hamzah, jujur dong, Rina biasa bangun jam berapa? Enggak, suatu suka tidur. Pada subuh dia bangun. Tapi susah bangunnya. Bangun nggak? Ya, misalnya aku udah syuting udah di mana gitu. Jadi kan masih tidur gitu. Abis nyiapin masak anak-anak segala macam. Anak-anak berangkat sekolah dia masih tidur sih. Kadang-kadang perempuan itu tidak bisa berkata tapi dirasa. Mengapa Anda bisa Mengapa? tahu? Ya nggak mungkin ngomong. Apa yang dia lihat tidak mungkin disampaikan suaminya pulang kerja. Pak begini-begini nggak mungkin. Jadi dirasa. Lanjut. Pengertian sekali. Oke, siapa yang paling sering marah-marah? 1, 2, 3. Kok sama melulu Ini sih ya? suami istri saling Suami melempar istri ya. saling melempar. Ini kayaknya suami istri lagi ada masalah ya. Ya, hanya ya. Sekarang di Usman, yang sering marah siapa? Paling sering malah mana yang ini? Ya yang tanya paling- anak aja. Paling galak tuh apa itu? Oh. Abah katanya Abah. Abah paling suka Abah marah. Sering marah. Oke deh, terus siapa Dari yang Tasik. paling suka ngambek? Kan udah barusan ngambek. Lain marah-marah ini lain, ngambek beda. Apa bedanya marah? Kalau marah-marah diungkapkan, kalau ngambek Oh, kalau ngambek tuh kesel gitu. Merajuk. Makanya berumah tangga Kalau biar marah kan tahu. ho ha ha ha. Merajuk tuh gini ya. Oh, Itu menjahit. merajuk. Merajut. Ayo yang mana ayo? Rajuk kayak gini. Tetep ya papanya mamanya loh. Tetep Oh, loh. yang suka merajuk. Iya, Usman. Kayaknya framing aku ya. Tapi emang katanya suka merajuk. salah. Merajuk. Yang ini suka merajuk, tapi merajuknya itu diem. Diem. Oh itu lebih Tahu-tahu pusing. nangis. Jadi kalau yang lain Ya kan itu ngambek. yang lain kan kayak Ali tuh nangis gitu. Kalau Kak Sofia mirip-mirip sama dia, tapi paling sering ini sih yang ngambek diem, tahu-tahu udah di pojokan mana gitu. Oh. Iya, iya. Oke, Kalau sama pertanyaan kamu ya, lagi. kalau sama aku nggak pernah ngambek loh. Ngambek nggak ketahuan aja. Ya jangan ribut di Yes, sini. enggak, yes. Ini kayaknya mereka lagi ngambek-ngambek kan. Soalnya ya Mas Boy Hamzah tadi kayak termenung, terus udah gitu ngeliatin bininya. Ya. Ada apa nih kayaknya? Ini kan asumsi kita ya. Sekarang ini tuh suka banget sih, suka ngompor-ngompor. Enggak ada ya lo nggak boleh begitu loh. Kita Mbak. udah santai, udah bahagia. Ini ada pasangan bahagia, Kita dengar. dibikin-bikin, ada adu Kalau domba kita nggak begitu, kita nggak lanjut sampai 5 tahun. Mereka mah pasangan bahagia, makanya sampai sekarang masih lanjut ya. Amin ya. Enggak tuh lihat dia sabar namanya rumah tangga seperti itu. Kalau kuat ya dipertahankan. Kalau nggak kuat sayang. Wejangan dari Dewi Persik. Itu adalah wejangan yang sangat bijaksana tentang rumah tangga. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.